Kita akan memasuki acara inti dari workshop Research Camp Batch 2 yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yaitu Kak Abdul Hakim Musi. Perkenalkan, saya Abdul Hakim Musi. Saya akan memandu acara online workshop riset desain dan basic biostatistik hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki pembicara yang sangat berpengalaman di bidang riset desain dan basic biostatistik, yaitu Bapak Ahmad Rusdan Hadi Utomo, PhD. Selamat siang, Pak Ahmad. Apakah Bapak sudah masuk Zoom meeting hari ini? Ya sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih. Baru join. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas Abdul Hakim. Ya, ini siap-siap kita Alhamdulillah. belajar bersama hari ini ya. Siap, Pak Ahmad. Oke. Nah, beliau ini adalah dosen di Universitas Yarsi dengan keahlian di bidang genetika kanker, imunologi, dan diagnostik molekuler. Beliau juga merupakan konsultan genetika molekuler di laboratorium medis Cito. Bapak Ahmad Hussein Handoyo Utomo PhD memiliki riwayat pendidikan yang luar biasa, termasuk meraih gelar Bachelor of Science Chemistry magna cum laude dari Angelo State University, San Angelo, USA tahun 1991 hingga 1995, dan gelar PhD Molecular Medicine dari University of Texas Health Science Center, San Angelo, USA tahun 1995 hingga 2003. Beliau juga pernah menjadi postdoctoral fellow di Department of Pathology Harvard Medical School di Boston, USA tahun 2003 hingga 2007. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai oleh workshop design and basic biostatistik hari ini. Silakan Bapak Ahmad memaparkan materi tutorial. Oke, teman-teman, Mas Abdul Hakim. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, jadi untuk yang research camp kali ini, saya titip ke panitia untuk para peserta melakukan ini ya, menganalisa dulu papernya gitu, lalu menjawab beberapa kuis ya. Cuma ini sedikit agak berbeda dari data yang registrasi sama data yang mengerjakan PR gitu. Sebenarnya ya, kalau kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mestinya dikerjakan dulu gitu. Tapi oke lah, karena yang mengerjakan 20 dari 27, berarti sudah melebihi quorum 50% lebih sudah mengikuti ini apa namanya pertanyaan yang habis disebut dengan pretest. Oke, baik. Nggak apa-apa, nggak ada jadi masalah. Kita akan mulai, izin saya share presentasi kita. Oke, iya, sebentar. Ya, di sini ada beberapa hal yang saya akan berusaha cover ya, mungkin dalam waktu sekitar 30 menit, 40 menit. Mungkin jadi agak lama juga. Panitia sampai jam berapa nih? Sampai maghrib? Enggak ya, tapi ya kita coba 40 menit. Kenapa ini mesti jadi agak lama? Karena nanti saya akan selang-seling dengan interaksi. Jadi mohon rekan-rekan peserta siapkan HP juga. Nah, ini tantangan nih. Eh, Idealnya mengikuti Zoom kita melalui ini ya, melalui laptop atau dengan desktop gitu. Kalau mengikuti melalui HP akan sulit karena nanti gambar-gambar akan terlihat kecil. Tapi anyway, kita juga memang perlu HP. Nanti teman-teman kita minta untuk ikut survei juga. Jadi dalam artian ada beberapa pertanyaan dalam kita melalui beberapa konsep. Saya ingin mendapatkan feedback dari teman-teman apa yang teman-teman sudah pahami dan kita akan bahas bersama. Survei ini sifatnya anonimus. Ini berbeda sama kuis ya. Kalau kuis sama kita harus tahu karena nanti katanya kan ada hadiah. Makanya itu harus disebutkan itu kalau untuk yang kuis. Tapi untuk yang survei ini betul-betul live dan anonimus. Nggak perlu khawatir jawabannya salah. Justru saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, salah nggak apa-apa. Yang penting nanti dibahas. Daripada jawabannya benar, tapi nggak ngerti kenapa benar. Itu bahaya itu. Lebih baik salah, tapi nanti kita beritahu salahnya di mana. Oke ya? Siap ya? Nanti siapkan HP, nanti bisa di-scan QR code-nya, atau nanti saya pandu untuk masukkan kode. Oke? Baik. Ada tiga hal yang mudah-mudahan kita bisa akan bahas dalam kesempatan siang ini, yaitu mengenai desain penelitian, apa itu variabel, dan hipotesa. Saya tidak akan banyak rumus statistik. Apa istilah-istilah statistik saya justru akan berusaha menghindar. Karena tujuan saya supaya teman-teman paham dulu konsepnya. Ya, konsep dasar dalam penelitian itu apa. Karena waktu saya lihat dari data kuis yang kemarin, itu memang ini ya apa namanya distribusinya normal sih, which is good. Tapi antara yang apa mayoritas itu di tengah.
Jadi kurang lebih ya 50% jawabannya benar. Ya, which is artinya itu normal gitu ya. Oke. Oke, untuk sudah mengingatkan aja, jadi kalau kita nulis artikel penelitian, itu kan ada namanya introduction, atau kalau menulis tesis, disertasi, yang namanya latar belakang ya. Nah, ada namanya introduction, itu untuk menceritakan pertanyaan penelitiannya apa. Nah, habis itu kan ada metode, ada result, ada hasilnya, lalu discussion. Nah, kali ini saya akan fokus ke pertanyaan penelitian. Jadi, dalam meneliti sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita bertanya. Jadi seorang ilmuwan yang sudah di training, ilmuwan apa muda gitu ya, lulusan dari pasca S2 atau S3, itu sebetulnya outcome yang diharapkan, ya, kalau kita bicara OBE, outcome based education untuk pasca sarjana, minimal mereka mampu bertanya. Tapi pertanyaan ini bukan berarti apa ya, pertanyaan yang sangat sulit dijawab atau bahkan yang ditanya nggak bisa ngasih jawaban. Itu pertanyaan yang nggak bagus itu sebetulnya, saking sulitnya, ya kan? Pertanyaan yang bagus menurut dalam konteks sains adalah pertanyaan yang bisa diuji. Nah, gitu ya. Bisa diuji dengan apa? Dengan eksperimen, dengan penelitian. Nah, itu. Jadi, desain penelitian itu sebetulnya sangat tergantung dari pertanyaan penelitiannya apa. Gitu ya. Jadi, jangan datang ke ahli statistik, ke ahli biostatistika, Pak, tolong rancangkan ininya apa ya, jumlah sampelnya berapa, nanti ngujinya seperti apa gitu. Itu nanti. Justru yang paling penting pertanyaan penelitiannya apa. Ya, itu yang teman-teman harus ingat. Satu, yaitu pertanyaan penelitian. Nah, kalau kita bicara mengenai pertanyaan penelitian, itu kan pasti ada beberapa hal yang kita bisa tanyakan ya. Tentu masalahnya apa dulu. Nah, jadi sebagai peneliti itu kan kita diharapkan ya oleh publik, oleh masyarakat itu kan sebagai problem solver. Nah, solving apa nih? Berarti kan harus ada masalah dulu. Masalahnya apa? Oh, kalau nggak ada masalah gimana Pak? Ya bikin masalah, bikin gara-gara supaya ada masalah ya. Jadi masalah itu harus ada, nggak mungkin penelitian tanpa ada masalah. Oke? Nah, lalu kalau misalnya sudah ada masalah, kita berusaha membuat hipotesa. Kan nanti kita bahas mengenai hipotesa, tapi nanti antar apa namanya hipotesa itu kan pasti ada dua komponen sebetulnya. Ada misalnya variabel A dan sama variabel B. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan kalau kita misalnya ada penyakit tertentu nih, oke? Eh, Katakan penyakit ada wabah baru. Wabah baru itu berhubungan sama usia nggak sih? Gitu. Berhubungan dengan gender nggak sih? Gitu. Kalau kita bicara kanker payudara, ya ada gender, ya. Arti ada seks, ya. Sebenarnya lebih tepat itu bukan gender ya, tapi lebih tepat adalah seks. Nah, kalau misalnya kita bicara kanker endometrium, oh itu seks banget gitu, karena yang kena cuma wanita, laki-laki nggak ada. Nah, berarti ada hubungan kan? Jadi ada hubungan antara penyakit itu dengan jenis kelamin, yaitu apa? Jenis kelamin perempuan. Artinya apa? Hanya terjadi pada yang perempuan. COVID ada hubungan sama usia nggak? Ternyata ada. Artinya apa? Kalau dia makin tua, dia lebih mudah terkena COVID daripada yang muda. Nah, kalau misalnya suatu penyakit pada yang muda sama yang tua sama-sama tinggi prevalensinya, berarti ada hubungannya nggak? Yang ada hubungannya. Jadi di sini kalau kita bicara hubungan, itu saya selalu mentraining mahasiswa itu, yaitu harus tegas. Apa yang hubungan apa yang mau kita sampaikan? Jangan mengatakan oh ada hubungan gitu. Hubungannya seperti apa? Nah hubungan itu bisa macam-macam sebetulnya. Bisa yang tadi saya sebutkan, ya ada bisa ya atau bisa pas pilpres kemarin lah. Ya, pilpres kemarin kan ada 01, 02, 03. Sebenarnya kecenderungannya hubungannya pada ini ada hubungan sama generasi nggak sih? Generasi kolonial, generasi milenial, generasi Z ada hubungannya nggak? Nah, kita kan bisa ngelihat itu. Tapi kan bukan berarti sebab akibat, bukan berarti karena karena kita milenial gitu kan, kita menyebabkan presidennya adalah ini. Kan bukan seperti itu hubungannya ya, tapi ada hubungan asosiasi. Jadi ada apa namanya? Ada kait dalam artian hubungan variabel ini itu berasosiasi dengan tingginya misalnya terpilihnya capres tertentu. Tapi kalau sebab akibat itu misalnya kita konsumsi ini menyebabkan apa? Nah, misalnya konsumsi katakan gula, diabetes. Itu kan ada sebab akibat. Kan kita nggak mengatakan diabetes menyebabkan konsumsi gula kan. Nah, tapi konsumsi gula menyebabkan diabetes. Jadi harus ada
Hubungan seperti apa nih sebab akibat? Atau yang sifatnya nanti korelatif, gitu kan? Jadi kalau kita bicara korelatif, biasanya itu datanya nanti numerik. Misalnya setiap apa namanya kenaikan usia semakin tinggi IQ-nya misalnya gitu. Nah, itu berarti ada korelasi di situ. Jadi kalau kita bicara hubungan itu macam-macam. Hubungan ya sifatnya asosiatif. Lalu kita bicara ada wabah baru untuk mengenali kira-kira eh, orang seperti apa sih di populasi kita yang rentan. Nah, hubungan itu seperti itu, yang istilahnya sifatnya asosiatif. Tapi ada juga nanti yang sifatnya korelatif atau malah mungkin kita mau mencari yang sebab akibat. Oke. Nah, ini adalah gambaran mengenai desain penelitian, ya, desain penelitian yang sebetulnya tidak perlu dihafalkan sebetulnya. Jadi kadang-kadang kan masalah mahasiswa itu kan saking pengennya cari gampangnya itu dihafalkan semuanya. Nah, akhirnya apa? Mudah dihafalkan, tapi nanti juga mudah lupa. Tapi sebenarnya kalau kita paham konsepnya itu nggak perlu dihafalkan sama sekali gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar bersama. Jadi kalau kita lihat dari penelitian itu sebetulnya ada dua tipe besar, yaitu terkait dengan peran si peneliti. Apakah si peneliti itu ikut cawe-cawe, artinya dia ikut memberikan paparan, atau dia cuma ngelihat? Nah, saya cuma observasi aja. Makanya ada dua macam penelitian. Ada yang namanya observasional, ada yang peneliti itu intervensi. Dia ikut melakukan sesuatu. Misalnya dia memberikan obat A kepada populasi tertentu, obat B pada populasi yang lain. Berarti dia mengintervensi. Lalu dia akan amati perubahannya apa. Oke? Tuh. Tapi ada juga seperti observasional. Dia amati. Ada populasi A sama ada populasi B. Nah, lalu dia berusaha analisa itu. Nah, perbedaan di antara dua itu apa? Dia deskripsikan, misalnya, gitu ya. Jadi ada yang sifatnya tadi eksperimental atau observasi. Nah, kalau eksperimental sebetulnya em, sederhana ya, ada paparan dan kalau di bidang medis biasanya kita randomisasi untuk lihat, oke, mana yang dapat A, mana yang B. Ini nanti penting kalau kita bicara mengenai desain ini ya, untuk intervensi. Tapi nanti kita akan kembali ke situ. Tapi saya untuk menunjukkan untuk yang observasi, itu ada yang istilah kohort, ada cross-seksional, ada juga nanti ada case control. Nah, itu kadang-kadang teman-teman suka bingung untuk kebalik-balik gitu. Ini masuk cross-seksional atau yang kohort atau yang mana gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Tapi intinya ada dua, observasi sama eksperimen. Nah, nanti untuk observasi ini kita akan lihat tiga subnya. Case control, cross-sectional, dan juga nanti cohort. Oke ya? Oke. Nah, em, terkait dengan penelitian, biasanya kalau teman-teman lagi ngambil S2, S3 gitu ya, itu kan selalu ditanya tuh sama penguji, sama komite, kebaruannya apa gitu. Nah, kalau kita bicara kebaruan, rekan-rekan, saya juga mau meng-highlight satu isu aja ya, yaitu apa? Sebelum ke arah sana. Jadi pertama kalau kita bicara masalah, tentu yang pertama kita sudah deskripsi. Ya, misalnya ada penyakit baru nih. Penyakit baru ini kan sudah kita deskripsikan dulu, kayak dulu waktu COVID gitu. Itu kan ada satu pneumonia yang tidak bisa dijelaskan. Ya, ada sesak nafas, segala macam, ada apa namanya tampakan dari paru yang agak unik, ya kan? Glassy apa citra glass gitu kan, GGO kalau nggak salah dulu namanya, ya kan? Nah, ada opasitas di sana. Lalu eh, kan kita harus deskripsikan artian siapa aja yang kena gitu. Itu namanya deskriptif. Lalu prevalensi kita juga harus tahu. Prevalensinya besar apa enggak sih gitu. Nah, kenapa kita perlu prevalensi? Karena sempat jadi omongan kan, jadi pertanyaan diskusi hebat di masyarakat. Karena prevalensi COVID waktu itu nggak gitu banyak. Dibandingkan apa? Dibandingkan malaria, dibandingkan tuberkulosis gitu kan. Dan bahkan mungkin juga dibandingkan penyakit-penyakit kayak diabetes atau jantung segala macam. Tapi kenapa waktu itu kita sadari ini ternyata berbahaya? Walaupun prevalensinya itu sedikit atau jarang, ternyata fatalitasnya lumayan besar. Artinya apa? Ada kemungkinan dia bisa overwhelming rumah sakit. Nah, itu yang akhirnya menjadi isu. Jadi ketika kita mempelajari prevalensi itu, kita tentu harus ngelihat juga nanti dampaknya apa. Jadi jangan cuma ngelihat, oh banyak sedikit nih gitu. Ya emang sedikit. Kalau kita lihat prevalensi COVID di awal-awal itu relatif kecil sebetulnya gitu kan. Dibandingkan penyakit kayak TB misalnya. Tapi kan kalau TB kan nggak mati besok, ya kan?
dalam 10 hari nggak meninggal dia. Nah, itu apa namanya hal-hal yang perlu kita bahas. Nah, makanya dalam sains itu, dalam penelitian memang kita perlu mekanisme prediksi. Nah, itu semua dapatnya dari mana? Awalnya pasti deskripsi dan prevalensi. Karena begitu deskripsi kita jadi tahu kan, segmen masyarakat mana yang rentan, laki atau perempuan, komorbid nggak punya komorbid, tua muda. Nah, seperti itu, ya kan? Oke. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita em, lihat, nah ini yang kebaruan yang saya sampaikan. Kalau kita mau meneliti, ketika ditanya mengenai kebaruannya apa, biasanya mahasiswa itu jawabannya, oh karena belum pernah dilakukan, gitu. Nah ini belum pernah dilakukan itu by itself itu bukan kebaruan sebetulnya. Tapi harus dijelaskan. Kalaupun misalnya sudah dikerjakan di banyak negara, misalnya prevalensi kanker tertentu gitu ya, ternyata di Kabupaten Jogja belum dilakukan misalnya gitu ya kan. Nah, itu kita udah tahu kanker paru itu sudah diketahui banyak gitu kan. Prevalensi kita sudah tahu sebetulnya. Tapi mungkin untuk di Kabupaten Wonogiri misalnya, kita masih mungkin belum tahu gitu. Tapi kenapa Pemda Wonogiri harus tahu? Karena Pemda Wonogiri punya program untuk menjamin tadi pengobatan pasien kanker paru. Jadi dia harus tahu prevalensinya berapa gitu. Jadi kebaruan itu bukan serta-merta akibat belum pernah dikerjakan, tetapi harus dijelaskan untuk apa, untuk implikasi apa gitu. Itu yang harus dikaitkan. Jadi nggak apa-apa karena ini belum dilakukan, makanya kita perlu lakukan, tapi penjelasannya harus clear gitu. Karena kalau nanti ujungnya hanya untuk mengulang, itu bisa jadi tidak etis gitu. Jadi misalnya kita punya vaksin COVID misalnya, oke? Nah, kalau ingat teman-teman di awal, vaksin COVID itu kan desainnya adalah randomisasi kan, antara orang yang dikasih vaksin beneran sama yang dikasih placebo. Oke? Nah, kalau misalnya kita punya ide baru nih, ada vaksin yang saya mau kembangkan sendiri, ya vaksinnya Pak Ahmad misalnya, saya mau kembangin vaksin baru. Oke. Nah, kan memang belum pernah dilakukan sebelumnya vaksin yang formulasi saya, ya kan, belum dikerjakan. Tapi saya nanti dalam mendesain penelitian, saya tidak boleh menggunakan placebo. Kenapa? Karena di pasaran sudah ada vaksin-vaksin dari Sinovac, dari Bio Farma, ya, dari Pfizer, AstraZeneca. Jadi kalau saya mau menguji vaksin yang saya punya sekarang, saya harus gunakan oh yang sudah beredar gitu. Karena kalau saya menggunakan placebo itu menjadi tidak etis, gitu ya. Nah, jadi artinya hanya karena belum pernah dilakukan itu bukan kebaruan by itself. Itu yang harus kita apa namanya harus kita pahami, ya. Oke. Em, nah, ini kalau kita bicara hubungan memang bisa jadi cocok logi ya. Jadi misalnya nih em, kenaikan UMR itu juga berkaitan dengan kenaikan eh, diabetes. Ya, ini kan bisa jadi ada cocok logi, ada juga mungkin ada mekanismenya kan. Nah, jadi kalau kita nanti mendesain penelitian, ini hubungan seperti apa nih harus kita clearkan gitu ya. Jangan sampai ini segera cocok logi yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali. Karena bisa aja dua variabel itu akan berkenalan gitu kan, berkaitan, tetapi sebetulnya dia tidak ada mekanisme yang bisa diterima gitu. Jadi nanti dari hubungan-hubungan tadi itu kita juga harus pikirkan nanti mekanismenya seperti apa. Nah, syukur kalau kita bisa lihat apakah kemungkinan ada hubungan sebab akibat. Oke, oke. Nah, ini tadi saya sampaikan hubungan itu bisa sifatnya asosiasi, bisa sebabnya korelasi atau sebab akibat. Kalau ada api, misalnya kebakaran, korek api sama kebakaran. Apakah adanya korek api dan kebakaran itu sekedar asosiasi atau sebab akibat? Ya, kalau sekarang kita tahu ada sebab akibat, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya munculnya burung, lalu kebakaran, ya kan? Apakah munculnya burung yang terbang dari utara ke selatan itu berhubungan nggak dengan kebakaran? Misalnya seperti itu. Atau kalau di dalam masyarakat ada yang mengatakan, oh ketika ada burung berterbangan akan ada gempa. Nah, hubungan itu sebab akibat apa tidak? Nah, kalau dalam apa banyak kan di masyarakat namanya tahayul kan. Nah, berarti misalnya apa? Misalnya ada pohon gitu kan, nggak dikasih sajen, banyak kecelakaan. Itu kan sebetulnya hubungannya kan cocok logi gitu kan. Apakah sesajen itu menurunkan risiko terjadi kecelakaan? Kan gitu. Nah,
Makanya kita harus apa namanya sebagai saintis harus tahu hubungan apa yang memang bisa kita pikirkan mekanismenya gitu ya. Apakah nanti sifatnya asosiatif, korelatif atau nanti sebab akibat. Oke. Nah, kalau di pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang harus kumpulkan itu kan memang konteksnya cancer ya. Oke. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dalam dalam jurnal-jurnal itu dalam konteks kanker itu kan biasanya untuk melihat risiko kanker apa. Misalnya nih, apakah makan rendang itu bisa menimbulkan kanker payudara? Ya kan? Ada itu sifatnya asosiatif atau sifatnya adalah sebab akibat gitu, ya kan? Ya. Nah, ada juga prognosis dan juga apa opsi-opsi terapi. Tapi nanti dari contoh-contoh itu mungkin kita akan lebih ke arah yang sifatnya risiko gitu ya. Nah, risiko kanker. Ini adalah desainnya. Jadi dari pertanyaan itu kira-kira desain yang mana yang cocok. Oke. Eh, desain untuk mencari prevalensi ya ini dari data yang teman-teman sudah masukkan, alhamdulillah mayoritas memilih cross sectional. Jadi sebetulnya istilah cross sectional itu dikata apa sih? Cross sectional itu sebetulnya dari bahasa Inggris tentu itu dari kata-kata yang artinya begini. Jadi kalau kita punya pohon kan kita tebang tuh, kita tebang yang sifatnya melintang gini ya. Apa namanya? Bukan sagital tapi melintang gitu. Nah, begitu kita potong melintang itu kan kelihatan tuh polanya ya kan pola lingkar dalam pohon itu kan. Nah, konsep cross sectional itu adalah mengcapture ketika itu kita ambil secara acak, lalu kita analisa dalam kumpulan yang kita ambil tadi itu secara cross sectional, secara satu kali waktu kita ambil itu seperti apa sih polanya gitu. Jadi contoh yang paling bagus kalau teman-teman ingat survei Pilpres kemarin. Survei Pilpres itu sebetulnya contoh klasik cross sectional sebenarnya. Karena mereka ingin tahu kalau misalnya mereka potret kondisi pemilih waktu itu, berapa banyak yang milih misalnya 01, 02 sama 003. Itu cross sectional gitu ya. Jadi mengcapture pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita juga pengen tahu nih seperti contoh yang saya gunakan adalah paper tentang COVID di RC ya di Rumah Sakit RC. Nah, kita bandingkan sebelum gelombang Delta sama sesudah gelombang Delta. Tingkat kematiannya beda apa tidak? Nah, kenapa disebut cross sectional? Karena kita kumpulkan semua pasien dari Januari tahun 2000, saya juga akan lupa nih. Januari 2020 sampai Desember 2020 sama Januari 2001 sampai Januari 2021 gitu. Sampai Desember 2021 jadi tentang setahun-setahun gitu. Jadi seperti itu cross sectional karena semua pasien yang ada di rumah sakit TRC itu kita periksa yang masuk sebagai pasien COVID maksudnya. Jadi kita tidak bandingkan saya yang bukan COVID. Nah, kenapa? Karena kita ingin tahu prevalensi kematiannya berapa sih, gitu, ya kan? Atau kita juga mau lihat dari hasil PCR-nya, dari tes PCR yang dilakukan di RC, itu ada berapa banyak yang positif COVID. Jadi itu kalau kita bicara prevalensi, pertanyaan yang sifatnya prevalensi, paling cocok adalah cross seksional, bukan yang lain, bukan case control gitu. Itu kan nanti malah berarti kalau menggunakan case control itu bukan untuk menjawab prevalensi, tapi untuk menjawab yang lain. Oke ya, dan juga bukan cohort. Nah ini sedikit akan saya sampaikan mengenai cohort ya. Secara bahasa, cohort itu memang ada yang sempat komplain juga. Bapak itu di tulisan Bapak ada tuh namanya kata cohort gitu ya dalam paper ini gitu. Tapi sebetulnya cohort yang kita pakai dalam penelitian ini bukan dalam arti desain penelitiannya, tapi dari segi bahasanya saja. Jadi cohort itu kan sifatnya itu kan dari bahasa em, apa namanya untuk itu akar katanya cohort itu untuk menggambarkan satu unit tentara Romawi. Jadi satu unit tentara Romawi itu di mana trainingnya mereka barengan, angkatannya seangkatan lah gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita sekolah kan ada tuh angkatan 78, angkatan 90 gitu kan. Jadi mereka-mereka yang satu unit, mereka bertempur bersama, berlatih bersama gitu kan, tidur di barak yang sama gitu. Itu namanya kohort gitu. Tapi sebetulnya dalam desain statistik kohort itu akan lebih cocok bukan untuk yang sifatnya cross seksional. Oke, itu lebih nanti studi yang prospektif. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh. Uh, apa sih studi prospektif gitu ya. Oke. Jadi prevalensi adalah cross-sectional. Nah, untuk kausalitas variabel A menyebabkan variabel B, nah jawaban yang benar itu harus dua-duanya dijawab, kohort dan eksperimental.
gitu. Jadi kalau hanya menjawab eksperimental aja atau menjawab kohort aja itu kurang tepat. Jadi dua-duanya harus diangkat. Dan bukan cross seksional. Nah, ini sekarang yang saya juga pengen tahu nih. Teman-teman eh, apa yang di benak teman-teman terutama yang memilih kohort sama eksperimental ya mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Jadi silakan ke menti.com ya, bisa di-scan ininya apa namanya barcode-nya. Kalau misalnya kesulitan masukkan barcode, nggak apa-apa, bisa di apa masuk ke browser ya, bisa pakai Explorer atau bisa pakai Opera atau bisa pakai Chrome, terserah yang mana aja. Masuk ke menti.com, menti.com, ya kan? Lalu gunakan kode 7996 1201. Oke? Coba gunakan itu, lalu bantu kita semua, terutama teman-teman yang sudah menjawab dengan benar nih. Kan tadi jawabannya udah benar kan, gitu. Tapi saya ingin tahu alasannya kenapa kohort dan eksperimen itu bisa membuktikan hubungan sebab akibat. Ada bisa menjelaskan kausalitas, gitu ya. Oke. Walaupun kita mungkin nggak bisa sempurna juga, mungkin ada confounding, ada bias juga, tapi itu jauh lebih bagus daripada desain yang lain. Oke, oke, ya silakan dilengkapi. Eh, Mungkin 1 menit cukup lah ya, gitu kan, untuk dibahas. Tuh. Karena kalau kalau nggak saya juga kadang-kadang ini apa namanya nggak khawatir nih. Ini paham nggak? Oke, makasih sudah ada jawaban. Oke, jawabannya agak formatif ya. Em, Randomisasi variabel terikat dan bebas itu by itself tidak menjelaskan sih sebenarnya karena dalam cross sectional pun juga ada variabel bebas dan variabel terikat kan gitu. Tapi kan pertanyaan kita adalah kenapa yang cohort? Jadi mengapa ya pertanyaan mengapa? Jadi harus dijelaskan nih. Oke, ini menarik nih. Untuk yang eksperimental ya. Coba yang eksperimental dijawabnya membuktikan intervensi dan outcome. Oke. Kalau cohort mengetahui perjalanan subjek dengan suatu exposure terhadap luaran. Ini menarik nih. Oke. Em, Cuma nanti nggak tahu, teman-teman bisa ini nggak, bisa ikut memahami nggak ya? Saya belum paham. Oke, aja jujur ya, jujur. Oke, menarik. Oke, bisa menggunakan variabel. Oke, ada lagi yang menjawab? Ini ada 7 yang merespon ya. Ada lagi. Saya seperti katakan ini anonimus gitu kan. Saya juga nggak tahu apa namanya teman-teman ini siapa yang menjawab gitu kan. Tapi saya eh, apa anjurkan untuk ini mengutarakan apa aja yang ada di benak kita. Karena mungkin bisa aja belum tentu yang di benak kita itu benar, ya kan? Oke. Oke, yang terdekat memang ini yang jawabannya panjang ya. Tapi em, ini menarik gitu ya. Selama paham aja gitu. Nanti teman-teman ketika baca paham nggak? Kalau saya sih paham gitu apa yang dimaksudkan ya. Jadi ada hubungan intervensi dengan outcome ya. Eh, Sedangkan kalau yang cohort mengerti perjalanan subjek. Oke. Kata-kata yang saya cari yang saya cari itu adalah sebetulnya mengenai perjalanan waktu, dimensi waktu. Mana duluan gitu ya. Mana yang duluan. Oke. Oke. Karena apa nih? Karena sama-sama ketutup ya. Karena kohort dapat membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar. Oke. Kalau terpapar sama tidak terpapar mungkin bisa terlihat dari case control, gitu kan? Misalnya ada kelompok yang smoking sama tidak smoking, ya kan? Itu kan bisa bisa juga tuh dilihat gitu kan. Kalau cuma cuma ngelihat membandingkan kelompoknya gitu ya. Ah, jadi eh, nampaknya masih bisa dielaborasi gitu. Sementara ini saya eh, ketutup ini dengan barcode ya, saya nggak bisa baca nih karena sama-sama menjawab outcome. Oke. Menarik ini. Karena sama-sama menjawab outcome atau dampak dari faktor-faktor risiko atau cohort atau kelompok perlakuan eksperimental. Oke, oke, very good. Makasih buat teman-teman yang menjawab. Jadi kalau kita bicara sebab akibat, konsep sebab akibat itu apa sih? Yang namanya sebab itu harus mendahului akibat. Jadi ada dimensi waktu. Oke. Jadi sebab kohort mengamati 2 atau lebih kelompok yang berbeda berdasarkan paparan. Oke. Jadi
kalau kita mau mengatakan sebab akibat, kita harus pahami dulu yang namanya sebab itu harus datang duluan, baru muncul akibat. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan cross seksional atau bahkan menggunakan case control, baik sebab, tanda kutip sebab, dan juga tanda kutip akibat, dua-duanya ini itu sudah ada, sudah datang berbarengan, sudah kejadian gitu istilahnya. Oke, oke. Jadi kalau kita lihat antara apa namanya, kalau kita menggunakan tadi ya pendekatan cross seksional atau case control, itu dua-duanya sudah ada. Makanya kita nggak bisa membedakan mana yang sebab, mana yang akibat. Jadi misalnya seperti gini. Em, Secara teori kita tahu bahwa kanker adalah penyakit genetik. Maksudnya apa? Mutasi genetik menyebabkan kanker, gitu kan? Nah, bukan kanker menyebabkan mutasi gen. Walaupun kita tahu sebagian kanker memang bisa menimbulkan mutasi gen yang lain, tapi itu lebih ke arah mutasi gen yang sifatnya passenger, bukan sebagai pendorong, bukan mutasi gen pendorong, bukan pelopornya, gitu ya. Makanya kita tetapkan mutasi gen, maksudnya mutasi gen yang inti, yang krusial itu bisa menyebabkan kanker. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sebelum banyak ada apa penelitian, kita masih agak bingung nih mana yang mana, gitu, ya kan? Nah, jadi begini, kenapa yang namanya cohort sama eksperimental itu unik? Karena dua desain ini yang namanya outcome, nah, yang namanya outcome atau namanya variabel apa? Dependent atau namanya lain adalah variabel terikat itu belum kejadian. Gitu. Itu kunci di situ. Jadi yang namanya outcome-nya belum ada. Yang baru ada di time zero kita mulai meneliti itu adalah yang terpapar, ada yang tidak terpapar, gitu kan? Nah, kalau kita bicara eksperimen juga sama, ya kan? Jadi ada yang tidak di apa dipaparkan, ada yang dipaparkan, gitu. Tapi outcome-nya sudah muncul belum? Ya belum, belum, belum muncul. Oke? Nah, lalu kita kasih waktu. Jadi dimensi waktu itu yang penting, teman-teman sekalian gitu ya. Karena apa? Kita membuktikan sebab akibat. Jadi sebabnya harus ada dulu. Baru kita lihat nanti kejadian apa tidak. Oke ya? Clear ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang saya belum paham jadi paham ini. Tapi kalau misalnya masih belum paham, nggak apa, nanti kita akan bahas lagi. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjelaskan. Oke ya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, jadi desain penelitianlah cross seksional. Desain penelitiannya, nah kalau kita bicara untuk yang Dollhill, ini memang adalah case control. Karena apa? Karena untuk mencari dulu kira-kira paparan yang mana sih yang bisa berasosiasi ya berhubungan dengan terjadinya cancer. Jadi case control di sini bukan sebab akibat. Ini penelitian awal ya tahun 1950. Jadi ini datanya seperti ini gitu kan. Em, jadi outcome-nya sudah kejadian belum? Sudah. Jadi di sini ada dua macam outcome. Ada yang penyakit kena kanker paru, ya kan? Ada juga yang tidak punya kanker paru. Dia sakit juga tapi bukan kanker paru. Oke? Ini adalah outcome-nya. Ini variabel terikatnya. Nah, ini adalah paparannya. Ini yang tidak merokok dan ini adalah yang merokok. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat kejadiannya banyakkan mana sih gitu kan. Jadi kalau kita lihat ternyata untuk pasien-pasien yang udah kejadian kanker paru, itu yang tidak merokok itu cuma 0,3%. Sementara yang apa namanya untuk pasien-pasien yang tidak kena kanker, itu yang tidak perokoknya lebih lebih tinggi gitu. Nah, berarti kira-kira apakah dia tidak merokok itu protektif apa tidak? Itu kan dia kan kecil kan, cuma 0,3% gitu kan. Tapi kalau di penyakit lain dia bisa menjadi 4,2%. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mencari apa kalkulator yang mudah, itu bisa ke ini. Ada tautan di sini namanya GraphPad Quick Calcs ya. Itu free gitu kan secara online. Nanti teman-teman masukin aja antara yang tidak apa namanya tidak merokok, yang merokok berapa, yang kena kanker dan kanker paru yang tidak kanker paru misalnya. Dimasukkan angka-angkanya 2, 27, 6, 47, 2, 6, 2. Bukan persentasenya ya. Jadi kalau kita masukkan
chi-square, sebetulnya ini masuk tabelnya adalah chi-square. Itu bisa dilakukan secara online. Jadi nggak perlu SPSS. Jadi kalau ini bisa dilakukan secara gratis. Oke? Oke. Nah, jadi di situ kelihatan berbeda. Dan di tahun yang kurang lebih hampir sama, tadi kan di Inggris tuh apa Doll dan Hill ya, itu di Inggris. Nah, Winder and Graham di Amerika, dia juga melakukan studi yang kurang lebih sama dan dia substratifikasi lagi antara mereka yang rokoknya seperti chain smoker, jadi dia rokoknya banyak banget gitu ya, dibandingkan yang tidak merokok sama sekali. Jadi ada spektrum di sini. Nah, kejadian kanker itu seakan-akan ada dose response. Semakin tinggi dia sering merokoknya, kejadian kanker lebih tinggi. Nah, itu kalau dia tidak merokok, kejadian kanker lebih sedikit. Jadi ini ke kiri atau ke kanan. Makin banyak dia merokok, kejadian kanker lebih tinggi. Makin tidak merokok, kejadian kanker menjadi lebih sedikit. Gitu. Tapi ini baru asosiasi. Bukan ini data yang digunakan untuk menunjukkan ada sebab akibat. Gitu. Kenapa? Karena paparannya sudah ada dan outcome-nya juga sudah ada. Gitu. Nah, makanya gimana nih kita untuk membedakan, gitu kan? Apakah jangan-jangan karena dia kena kanker paru dia jadi merokok misalnya, jadi makanya karena dia kena kanker paru, ya kan kita harus tahu nih mana yang mana gitu. Jadi nanti perlu ada studi lanjutan yang sifatnya cohort atau prospektif ya, cohort prospektif. Jadi kita akan serang kumpulkan nanti di paper yang berikutnya kan, itu kita sebutkan 50 tahun follow up. Jadi pasien dokter-dokter tadi ya, sekarang kita rekrut dokter-dokter baru ya kan itu puluhan ribu ya atau mungkin saya lupa angka persisnya berapa itu ribuan dokter ya. Dan dokter itu ada yang merokok, ada yang tidak merokok, diikuti selama awalnya itu 20 tahun. Tapi sekarang mereka juga punya data 50 tahun bahkan terakhir mungkin 50 tahun yang paling tinggi ya. Itu tahun 2004 mereka laporkan. Tingkat kematiannya seperti apa ya. Gitu. Oke. Oke, nah inilah penelitian yang tadi. Teman-teman sudah betul ya, mayoritas mengatakan kohort sudah oke gitu ya. Jadi saya tadi ingin memastikan aja kenapa kohort itu sebagai sebab akibat. Nah memang masalahnya penelitian ini lama. Jadi mungkin eh, kalau mahasiswa pasca mau nggak nunggu 50 tahun gitu. Keburu ini ya, apa kantor dan nanyain, oh sekolah lama banget. Oh ya karena penelitian kohort Bu, gitu kita harus nunggu 50 tahun gitu. Lama sekali ngikutinnya. Tapi artinya apa? Artinya studi ini melibatkan banyak sekali student, banyak sekali postdoc, karena kan mereka harus mengikuti terus tuh orang-orang, ya. Nah, inilah pentingnya punya NIK sebetulnya, ya, punya NIK karena kita bisa tracking, ya, pasien-pasien orang bukan pasien sih, subjek-subjek yang dulu direkrut, yang belum muncul outcome-nya, kita tanya lagi per sekarang 50 tahun setelah itu kena kanker apa tidak, ya. Dan jawabannya kalau kita bicara kanker paru, nah ini sudah di-adjust ya, mortality 100.000 per tahun. Kalau dia non-smoker 16,9, ya artinya emang orang yang tidak merokok juga bisa kena kanker paru. Itu betul juga gitu kan. Kan ada tuh kanker paru yang namanya EGFR mutasi negatif, tipe adenokarsinoma gitu kan. Lebih sering pada yang wanita gitu. Itu ada nggak harus yang perokok aja, tapi lihat relatifnya. Kalau dia ternyata apa namanya masih aktif merokok ya, itu sampai 249 gitu. Tapi kalau dia pernah tobat 68 per 100.000 kematiannya. Nah, dibandingkan sama 6,9 itu kan jauh banget. Ya berapa kali lipat itu. Gitu ya. Jadi di sini memang kaitannya, hubungannya ini bukan lagi hubungan aja, tapi ada bisa dibilang kausalitasnya. Makanya untuk membuktikan lagi apakah ini betul-betul sebab akibat, ya kita harus secara nasional harus sepakat dulu. Kita hentikan konsumsi rokok. Gitu. Berarti kan paparannya kita hilangin kan? Nah, betul nggak nanti kanker parunya turun? Gitu, ya. Jadi sebetulnya itu salah satu cara lagi untuk membuktikan bahwa memang smoking itu adalah penyebab kanker paru. Oke. Nah, ini adalah juga eksperimental. Eksperimental ini intinya adalah kita punya dua macam hewan. Jadi emang unik ya. Yang kita ketahui untuk mengenai kanker paru itu, eh, secara biologi molekuler, kita punya dua macam biopsi nih. Biopsi dari kanker paru yang smoker
sama biopsi kanker paru yang tidak smoker, yang perokok sama tidak perokok kita sama-sama kita biopsi, kita genotyping KRAS-nya, gen KRAS namanya, nggak usah yang diapalin sih gen KRAS ini ya. Nah, tapi KRAS ini adalah onkogen memang. Jadi em, yang unik adalah mutasi gen KRAS ini spesifik. Jadi ada mutasi yang namanya G12C. Ya, glisin menjadi sistein di kodon 12. Itu lebih sering ditemukan pada kanker paru yang perokok, tapi jarang ditemukan pada yang tidak merokok. Bisa dibilang mungkin hampir nggak ada. Kalau di Indonesia sekitar 30% yang tidak merokok, 70% untuk yang perokok. Tapi apakah kita bisa mengatakan mutasi ini itu menyebabkan kanker paru? Atau kanker paru menyebabkan mutasi ini, kan gitu kan? Nah, makanya caranya gimana untuk membedainnya? Nah, cara untuk membedakannya adalah kita menggunakan eksperimen. Kenapa? Karena kalau kita gunakan manusia, ada nggak manusia yang mau dieksperimen? Kita ambil manusia, kita edit gennya, gen KRAS-nya, lalu kita tunggu dia sekitar 20 tahun, kena kanker paru apa tidak gitu. Ya kan enggak. Jadi ini mencit ini tidak terpapar rokok ya. Mencit ini tidak terpapar rokok, tapi dia dimutasi. Jadi ada dua macam mencit nih. Mencit yang dimutasi gen KRAS-nya sama mencit yang tidak dimutasi gen KRAS-nya. Oke. Nah, setelah dilihat ternyata yang mutasi muncul dia outcome-nya itu kanker paru. Dan lihat ada waktu di sini. Nah, jadi di time zero yang ada paparannya aja kan, ada mutasi yang ada mutasi. Jadi ada dua macam tikus, ada dua macam mencit. Ada yang dimutasi, ada yang tidak dimutasi. Lalu ditunggu outcome-nya. Gitu. Maka kalau kita bicara sebab akibat, kalau nggak kohort, ya berarti eksperimental. Nah, tadi tapi ya tidak bisa semua pada manusia ya, karena itu nanti terkait sama etika juga dan juga mahal. Lebih baik memelihara ini kan mencit gitu ya daripada melibatkan manusia. Kalau manusia mahal banget itu biaya untuk makannya segala macam gitu ya. Ya, jadi tentu kita harus kembali ke mencit kalau kita bicara mutasi genetik menyebabkan atau tidak terjadinya kanker. Oke, baik. Em, Sebetulnya mengenai ini saya secara tidak langsung sudah mulai mengaitkan apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat gitu ya, apa bedanya. Tapi kita akan ada berikutnya akan ada survei lagi ya untuk menguatkan supaya teman-teman betul-betul paham supaya jangan sampai bingung kapan ini terikat, kapan ini bebas gitu ya. Nah, jadi kalau saya sendiri sebetulnya memang agak struggling juga di awal-awal. Gimana ya cara mengingat-ingat yang terikat sama yang bebas gitu. Tapi sebetulnya setelah saya ikut kursus, ya, ternyata sederhana. Yang digunakan jangan kata terikat atau bebas. Gunakan kata outcome sama prediktor. Jadi namanya terikat itu adalah outcome, namanya bebas itu adalah prediktor. Kenapa? Karena kita harus kembalikan lagi. Kalau kita meneliti, itu kan penelitian ilmiah ya, science. Science itu kan sebetulnya pada akhirnya kita membuat model untuk misalnya menjelaskan mekanisme. Ya seperti tadi kan, oh rokok menyebabkan kanker. Kenapa sih? Oh karena ternyata setelah kita tahu ada mutasi di gen KRAS, gitu kan, yang akhirnya bisa membuat dia kanker, yaitu buktikan di animal, ya kan, untuk menjelaskan mekanisme. Atau kita mau memprediksi certain outcome. Jadi kalau kita misalnya em, lihat dari data awalnya dari data cross seksional misalnya gitu ya. Oh ternyata cukup banyak em, variabel prediktornya apa? Usia. Lansia itu lebih mudah terkena COVID misalnya gitu. Nah, berarti kita bisa membuat prediktor kan? Kita bisa membuat model. Berarti kalau misalnya kita mau mengadakan pertemuan gitu kan, kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada banyak lansia yang ikut dalam pertemuan tersebut. Atau kalau ternyata ada banyak lansia yang akan hadir, kita harus siapkan ruangannya yang betul-betul aman. Nah, misalnya kita pastikan semuanya pakai masker, misalnya kan, atau semuanya kita vaksinasi, semua sudah vaksin. Nah, jadi ada precaution yang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena inti dari penelitian kan buat model. Nah, model udah mulai kelihatan tuh, gitu ya. Jadi definisi variabel terikat ini adalah tipsnya. Itu adalah outcome. Outcome-nya apa? Maka dalam penelitian ketika teman-teman merancang judul penelitian, pastikan dalam judul itu mulai terlihat yang mana yang outcome, yang mana yang prediktor. Kalau dalam judul penelitian itu nggak ada dua-duanya, itu nanti jadi pertanyaan. Artinya apa yang mau gunanya peneliti apa gitu ya. Misalnya semuanya variabel bebas gitu ya. Lalu poinnya apa? Atau semuanya terikat ya. Berarti kita nggak tahu prediktornya apa gitu kan. Gitu. Jadi
dalam judul itu harus ada komponen variabel terikatnya atau outcome-nya dan harus ada apa variabel bebasnya atau prediktornya. Oke ya. Oke. Nah, jadi em, ini mayoritas sudah betul ya bahwa istilah lain dari variabel terikat adalah outcome dan juga penyakit. Nah, jenis kelamin eh, ini unik gitu ya. Nanti kita akan cek ya apakah dia bisa menjadi variabel terikat. Tapi emang umumnya jenis kelamin itu adalah variabel bukan variabel terikat gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat nanti mungkin ada contoh yang kita bisa akan diskusikan ya dari survei. Oke. Tapi untuk sementara, untuk yang namanya variabel terikat adalah apa tadi? Outcome. Munculnya penyakit, hidup mati, sembuh nggak sembuh. Ya, itu outcome kan? Gitu. Ya kan? Oke. Gemuk nggak gemuk, itu juga bisa jadi outcome itu. Misalnya, kalau kita mau meneliti ramuan formulasinya Pak Ahmad, bisa membuat orang jadi langsing. Maka berat badan dalam hal ini bisa menjadi outcome. Tapi kalau kita bicara COVID, berat badan atau BMI gitu kan, apa namanya tingkat obesitas misalnya gitu ya, itu menjadi variabel bebas gitu. Tapi kalau untuk penelitiannya Pak Ahmad yang mau mencek formulasi Pak Ahmad itu bisa buat orang langsing, nah itu nanti berat badan menjadi variabel terikat, menjadi outcome-nya, ya kan? Nah, berarti orang yang konsumsi formulasi Pak Ahmad ini langsing beneran nggak gitu, itu kan? Oke. Oke, lalu contoh yang lain dari variabel bebas, memang jenis kelamin itu yang paling umum sebagai apa namanya variabel bebas. Uh, Misalnya kanker nasofaring, itu outcome-nya kanker nasofaring. Biasanya siapa sih yang lebih mudah terkena kanker nasofaring? Laki-laki. Kalau kita bicara kanker payudara, itu biasanya perempuan. Memang ada sih kanker payudara laki-laki, tapi biasanya overwhelming adalah perempuan. Makanya jenis kelamin itu penting. Lalu kanker-kanker yang lain itu sangat kental dengan jenis kelaminnya. Tapi kalau kita bicara misalnya tumor otak itu mau laki mau perempuan kejadiannya sama aja. Jadi tidak ada perbedaan. Leukemia juga gitu, laki perempuan sama aja. Jadi makanya kita harus melihat apakah variabel bebas dalam jenis kelamin itu bisa berhubungan dengan kejadian penyakit tertentu atau tidak. Nah, nama lainnya variabel bebas adalah apa? Prediktor. Jadi kalau teman-teman meneliti, kalau ingat dua hal itu aja, prediktor saya apa, outcome saya apa, itu akan lebih mudah dalam nanti menganalisa, gitu ya. Dan nanti hipotesanya juga bisa lebih tajam. Jangan hanya mengatakan, oh ada hubungan antara variabel ini sama variabel ini, gitu. Tapi hubungannya apa? Harus clear. Hubungan ini positif atau negatif, gitu ya. Oke, jadi apa namanya harus tajam hubungannya. Baik. Em, ini teman-teman ya, saya masukkan satu gambar, tapi gambarnya kalau di laptop nggak kelihatan, mudah-mudahan kalau di HP kelihatan sih. Jadi ada penelitian namanya different sexual dimorphism, dysmorphism, dan di sini ada dua variabel, variabel jenis kelamin dan variabel mutasi genetik. Nah, tolong teman-teman pilih ya, yang titik-titik ini diisi. Oke, kalau jadi apa sih DSD? DSD itu sebagian orang itu jenis kelaminnya itu bingung gitu. Ah, dibilang kayak wanita nggak kayak wanita, dibilang kayak laki-laki kok terlalu kecil misalnya seperti itu gitu. Jadi ada sebagian. Ini bukan LGBT ya. Em, jadi ini mereka secara biologis memang berbeda. Jadi mungkin kan teman-teman pernah dengar suatu contoh gitu ya. Oleh orang tuanya dibesarkan sebagai wanita gitu ya. Tapi ternyata setelah dilihat lagi jenis kelaminnya, dia emang sebetulnya lebih ke arah laki-laki gitu, ya kan? Nah, jadi karena ketidaktahuan sang orang tua gitu ya. Nah, dia pikir ini adalah perempuan, itu sebetulnya dia adalah laki-laki gitu. Nah, jadi dalam penelitian DSD ya, different sexual dimorphism, seks itu adalah variabel apa? Kalau tadi kan sebelumnya teman-teman sudah betul tuh. Biasanya kalau kita bicara seks itu adalah variabel bebas gitu. Tapi dalam hal ini apakah bisa selalu bebas gitu ya? Oke. Sekali lagi yang respon baru 7 nih. Gitu ya. Ini padahal yang hadir berapa nih? 30 lebih. Ya, untuk teman-teman yang baru join ya, untuk ikut berpartisipasi, silakan ke HP masing-masing, gitu ya, HP masing-masing. Bisa scan aja barcode-nya, atau ke browser,
ketik menti.com, menti.com. Lalu ketika sudah masuk ke website itu, diminta masukkan kodenya 7996121. Ini sifatnya anonimus, ya. Saya nggak tahu siapa yang menjawab, gitu kan. Jadi silahkan dilengkapi sekaligus untuk mengecek pemahaman masing-masing mengenai apa itu variabel bebas, variabel terikat. Karena memang secara akademis kita masih pakai istilah itu, gitu. Tapi kalau Pak Ahmad, saya lebih suka menggunakan kata prediktor untuk variabel bebas dan outcome untuk variabel terikat, gitu ya. Jadi tentu gunakan apa terminologi di kampus masing-masing. Jangan mengganti seenaknya aja gitu, jangan. Tapi asal paham aja bahwa variabel terikat itu adalah apa? Adalah outcome, sementara variabel bebas adalah prediktor. Oke, dan dalam menulis judul, pastikan dalam judul itu sudah termaktub ada yang namanya variabel bebas saya ini, variabel terikat saya adalah ini, gitu ya. Oke. Baik, berapa nih? 15. Jadi berapa nih yang hadir kan 31 gitu ya. Panitia juga boleh ikutan kalau misalnya mau ini apa namanya eh, mau ikut melihat boleh gitu ya. Karena dalam pembelajaran itu harus ada partisipasi ya, ada kan partisipasi karena apa? Untuk mengecek juga ya. Jangan-jangan yang selama ini saya pahami keliru nih gitu. Nah, jadi lebih bagus jawabannya salah tapi kita paham daripada jawabannya benar tapi kita nggak paham gitu ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat dalam penelitian DSD, seks itu adalah variabel apa? Dia outcome-nya. Variasi genetiknya adalah variabel bebas. Jadi yang betul adalah jawaban yang warna merah ini. Oke. Jadi kan kira-kira misalnya nih, kalau variasi genetiknya katakan normal, nah berarti nanti kan kromosomnya berarti kan masih normal XY gitu. Jadi ini biasanya kejadiannya pada kromosom itu emang XY. Tapi XY-nya itu ada tambahan mutasi. Jadi terutama di kromosom Y-nya itu. Jadi kromosom Y-nya itu ada tambahan-tambahan mutasi. Nah, tambahan-tambahan mutasi ini itu yang membuat penis yang muncul itu nggak sempurna gitu. Bahkan kesannya lebih ke arah eh, eh, wanita daripada laki-laki gitu. Jadi maka di sini variabel bebasnya, prediktornya adalah genetik yang mana nih, mutasi gen yang mana nih yang bisa menimbulkan tadi DSD. Jadi seks dalam hal ini adalah variabel terikatnya gitu. Jadi artinya teman-teman jangan dihafalkan. Oh, bebas itu adalah jenis kelamin adalah variabel bebas. Contoh yang bagus. Iya, memang contoh yang bagus, tapi tidak selalu. Berat badan umumnya biasanya memang variabel bebas, ya kan? Untuk melihat apa sih? Untuk melihat outcome diabetes. Jadi kalau kita studi diabetes, diabetes adalah outcome, ya kan? Bebasnya apa? Kegemukan misalnya gitu. Nah, biasanya yang gemuk lebih rentan terkena diabetes. Jadi prediktor kegemukan. Jadi prediktor itu adalah kegemukan gitu kan. Untuk apa? Memprediksi apa? Munculnya outcome diabetes. Tapi sekali lagi kegemukan apa atau kelangsingan itu juga bisa menjadi outcome kalau studi kita adalah obat pelangsing gitu ya. Jadi tergantung. Jadi teman-teman jangan sampai apa namanya apa bingung ya mana yang bebas mana yang terikat. Oke. Nah, yang terakhir adalah mengenai hipotesa. Hipotesa itu pertanyaan atau pernyataan. Nah, saya selalu mengingatkan para mahasiswa, kalau membuat hipotesa itu harus dalam bentuk pernyataan. Karena kalau dalam bentuk pertanyaan, itu namanya pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya itu dalam bentuk pertanyaan. Dijawab dengan hipotesa. Makanya hipotesa itu selalu pernyataan. Nah, oke. Jadi misalnya bahwa berat badan berhubungan dengan apa fatalitas COVID misalnya gitu. Berat badan berhubungan dengan fatalitas COVID. Kalau hanya mengatakan itu sebetulnya masih apa namanya kurang bagus hipotesanya. Tapi hipotesa yang bagus adalah peningkatan berat badan itu berhubungan dengan tingkat fasilitas yang lebih tinggi COVID. Nah, jadi hubungannya jelas, hubungannya positif. Semakin berat ya BMI-nya, semakin tinggi severitasnya. Itu clear. Jadi hipotesa yang bagus itu yang tegas dari awal, gitu. Jangan hanya mengatakan berat badan berhubungan dengan apa namanya berhubungan dengan fatalitas COVID.
Kecuali kalau kita masih belum tahu gitu. Kalau kita masih belum tahu nih ke arah positif atau negatif, ya itu nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau kita sudah mulai makin banyak baca gitu ya, nah itu apa namanya kita harus clear. Atau misalnya kayak kemarin AstraZeneca, usia muda, usia tua dengan fatalitas vaksin COVID buatan AstraZeneca. Kita harus clear. Jangan hanya mengatakan usia berhubungan dengan fatalitas vaksin AstraZeneca, misalnya gitu. Harus clear. Usia yang mana? Usia yang tua atau usia yang muda? Gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Inilah contoh ya, contoh bagaimana kita membuat hipotesa yang bagus. Semakin rinci itu hipotesanya, itu semakin bagus, ya. Karena nanti kita harus bisa menjelaskan hipotesa nol, gitu. Apalagi kita juga nanti kalau bertanya, nanti untuk membuktikan hipotesa ini, kira-kira apa namanya? Berapa banyak sampel yang harus dibutuhkan, gitu ya? Oke. Nah, untuk apa untuk menggambarkan ini saya akan berikan contoh ya, banyak sekali klaim gitu kan di apa di sosial media gitu kan, oh obat ini itu bisa menyembuhkan kanker misalnya gitu. Ini kanker itu pakai apa sih, pakai kemoterapi atau pakai apa, atau pakai imunoterapi. Apalagi sekarang banyak banget tuh lab-lab yang menawarkan imunoterapi gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan kan, mereka sudah meneliti belum sih gitu kan, mana sih yang betulkah pendekatan mereka itu lebih bagus gitu kan, atau cuma sekedar sekedar apa yang disebut dengan testimoni gitu ya. Makanya kita yang sudah di training ya di ilmu biomedik harusnya paham, testimoni itu bukan bukti. Kenapa? Karena yang berikan testimoni adalah mereka yang sembuh. Yang nggak sembuh testimoni nggak, ya mereka takut lah, karena nanti bisa kena undang-undang ITE kan, itu pencemaran nama baik dari produsen obat atau suplemennya gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang coba teman-teman, saya ingin tahu nih, ada data penelitian nih menemukan tingkat kesembuhan pengobatan A adalah 30%, sedangkan pengobatan B adalah 40%. Benarkah obat B lebih baik? Oke, jawabannya ya, tidak, atau belum tentu. Wah, ini cepat banget yang menjawab belum tentu gitu ya. 3 orang lagi. Oke, jawabannya ya, tidak, atau belum tentu. Tapi ini B 40% loh, lebih tinggi kan daripada 30% gitu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas tentu strictly dari sisi dari statistik ya. Jadi apa namanya, dari angka statistik ini sebetulnya yang teman-teman perlu pahami apa yang harus kita lihat sebetulnya dari angka statistiknya itu. Karena apa? Karena misalnya nih ada obat kanker gitu ya. Obat kanker ini dia bisa memperpanjang atau memperlambat kekambuhan selama 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Malah ada obat yang 1 miliar gitu ya, 1 miliar nilainya, dia memperpanjang atau memperlambat kematian ya, ya, tingkat kematian itu sekitar 1 bulan. Secara statistik signifikan loh, secara statistik dia signifikan gitu, gitu. Nah, jadi artinya apa nih? Eh, 3 bulan i- itu artinya bagus apa enggak gitu ya. Ya seperti standar aja ya, standar di kanker ya, kemoterapi itu response rate-nya. Jadi respons itu adalah tumornya mengecil, ya. Tumornya mengecil gitu ya, itu bisa ditemukan sekitar 30%. Minimal 30%. 70% tumornya nggak mengecil. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita punya obat B, gitu kan, kalau misalnya dia bisa lebih dari kemoterapi, 40%, jadi kan kalau kemoterapi kan 3 dari 10, sementara obat B itu adalah 4 dari 10, gitu. Nah, benarkah obat B lebih baik gitu? Ya. Jadi ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan belum tentu. Memang sebetulnya masih ada istilah statistik yang missing di sini. Ya. Jadi kita jangan ke arah obat itu sendiri ya, tapi dari teman-teman nanti kita bisa diskusikan eh, kira-kira apa namanya, kenapa nih, coba pengen tahu nih teman-teman yang mengatakan belum tentu ininya di mana gitu. Jadi kita bisa sharing juga nih dari apa yang teman-teman pahami gitu. Sebetulnya ada angka juga yang missing di sini, bukan cuma persentasenya, tapi ada tambahan
informasi yang missing. Dan juga kalau kita mau mengklaim perbedaannya itu berapa banyak sampel yang diperlukan. Oke? Oke. Baik, nanti ini kita akan apa namanya bahas di sesi Q&A ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu. Oke. Tapi singkatnya jawabannya memang belum tentu, gitu ya. Jawabannya belum tentu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang memilih merah sudah oke, tapi kita akan sharing sebetulnya landasan berpikirnya apa. Kenapa kok disebut belum tentu? Oke. Nah, jadi buat teman-teman, waktu saya melihat hasil jawaban dari teman-teman mengenai nul hipotesa, itu teman-teman jawabannya kurang pas. Jadi kalau kita buat hipotesa, misalnya nih, eh, sebab akibat ya, bukan sebab akibat, asosiasi. Hubungan antara BMI ya, obesitas dengan fatalitas COVID misalnya gitu. Itu kita mau mengatakan ada hubungan. Itu kan hipotesa kita tuh. Hipotesa kita ada hubungan antara obesitas dengan fatalitas COVID. Oke. Teman-teman harus sadar, ketika kita menulis hipotesa itu kan hipotesa yang sifatnya either positif atau negatif kan? Bahwa positif itu misalnya apa? Kalau dia makin gemuk, dia makin fatal kena COVID. Itu yang positif. Kalau yang negatif berarti semakin dia langsing, berarti dia semakin tinggi ininya apa namanya apa kejadian fatalitas COVID-nya. Jadi ini yang ekstrim satunya lagi gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya ada yang namanya hipotesa nul. Hipotesa nul itu adalah hipotesa yang nanti mengatakan justru tidak ada hubungan. Jadi kan kita kan maunya ada hubungan. Jadi apa hubungannya positif atau hubungannya negatif misalnya gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau mengatakan hubungan positif atau negatif, kita harus tahu bahwa nanti ada kemungkinan data kita menunjukkan tidak ada hubungan. Baik yang obesitas maupun tidak ada obesitas, sama-sama persentase kematiannya sama, yaitu sama-sama misalnya 40%. Gitu. Atau mungkin 40%, 30%. Nah, cuma nanti kan jadi pertanyaan tuh. 40%, 30%. Jadi kalau dia obesitas, kematiannya 40%. Kalau dia langsing, 30%. Nah, perbedaannya ini itu signifikan apa tidak? Kan 10% tuh bedanya tuh. Yang obesitas tingkat kematian 40%, yang langsing tingkat kematian 30%. Itu 40%, 30% bermakna apa tidak? Gitu. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah sampel yang harus kita ini apa namanya kita hitung gitu. Jadi ini, nah ini waktunya teman-teman harus lihat saya nih. Ya, takutnya apa namanya ngelihat ke PowerPoint terus malah jadi miss. Jadi saya selalu menggunakan istilah cerita mengenai garasi. Makanya kan di slide tadi kan ada namanya garasi mobil. Oke. Untuk menjelaskan berapa banyak sampel yang harus dibahas, yang harus dikumpulkan, itu ingat cerita apa mobil sama jarum pentul. Mobil gede, jarum pentul kecil. Oke. Nah, sekarang lupakan dulu mengenai jumlah sampel, tapi ingat cerita ini. Di garasi saya, hipotesa yang pertama, dunia adalah di garasi saya ada mobil. Di garasi saya ada mobil. Hipotesa saya kedua, di garasi saya ada jarum pentul. Nah, ini pintu garasinya masih tertutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pintu garasi tertutup, tapi saya menghipotesa nih, gitu kan. Di dalam garasi itu ada mobil. Itu yang hipotesa pertama. Hipotesa kedua, di garasi itu ada jarum pentul, gitu. Ya kan? Ya kenapa kok bikin hipotesa yang kedua? Ya karena istri saya lagi mau pakai hijab, dia bingung nih cari jarum pentul, kan harus rapi tuh hijabnya supaya nggak lepas-lepas gitu kan. Lalu saya pikir, di mana nyari jarum pentul gitu kan? Ya karena Pak Ahmad itu nggak lazim cara berpikirnya, nyarinya bukan di ruang rias, carinya di garasi gitu. Nah, tapi oke lah. Di hipotesis kan namanya hipotesis boleh-boleh sah saja kan mau ada kebaruan karena biasanya orang itu nyari jarum pentul di meja rias belum ada nih yang membuktikan di garasi ada jarum pentul nggak suka-suka kan gitu. Nah, untuk yang hipotesa pertama di jarum pentul, hipotesa pertama di garasi ada mobil tertutup kan pintu garasinya kan. Oke, sekarang waktunya untuk membuka garasi. Tet. Pertanyaan saya ke teman-teman, untuk
membuktikan ada mobil di garasi saya, oke, itu berapa lama saya harus buka garasi untuk membuktikan di situ ada mobil. Coba tulis di chat. Terus di chat, kira-kira berapa lama? Sejam, semenit, sedetik gitu ya. Coba ini teman-teman ngantuk nggak nih? Mesti ngikuti apa enggak? Coba ketik di chat. Untuk membuktikan hipotesa pertama. Bahwa eh, apa namanya, 1 detik, semenit, apa sejam. Kira-kira berapa lama? Ini cuma dua yang ngisi. Ini nggak ada yang ngisi sejam ya, detik. Yang ngisinya detik. Nggak ada yang ngisi sejam. Nggak ada yang ngisi sehari. Untuk membuktikan adanya mobil ya. Bukti adanya mobil. Oh, 30 menit. Untuk melihat adanya mobil. Jadi untuk melihat mobil saya perlu waktu 30 menit. Oh, menarik ini. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat bayangannya ya. Sekarang hipotesa kedua. Hipotesa kedua, bunyinya apa? Di garasi saya ada jarum pentul. Maka saya buka garasi. Net. Oke. Kira-kira perlu berapa lama? 1 detik, 1 menit, atau 1 jam? Coba tulis di, di kolom komen. Apa dia? Di kolom komen. Silakan dilengkapi, diisi. Untuk yang kedua, kira-kira berapa lama? 1 jam. Oke, 1 jam. Coba ada yang isi 1 detik nggak ya? 1 jam. Nggak ada yang isi 1 detik ya? Hitungannya lama berarti mungkin ya. Oke. Nah, lebih dari 1 jam malah. Jadi nggak cukup 1 jam ya. Dalam sekian jam gitu. Nah, sebetulnya saya tuh mau menggambarkan ketika teman-teman menulis proposal, kan saya tadi bilang ada outcome, ada prediktor. Oke. Nah, misalnya nih, outcome-nya itu kan nanti kan kita bandingkan tingkat kesembuhan. Yang satu dengan terapi A, kesembuhannya 10%. Yang terapi B, 20%. Beda kan? Kan beda itunya. Dibandingkan sama hipotesa yang lainnya. Hipotesa yang lainnya saya mengatakan, kalau pakai terapi A 10%, pakai terapi B itu 70%. Beda kan jauhnya kan? Jadi konsepnya adalah, kalau perbedaan outcome yang teman-teman akan cari ini dalam penelitian, itu beda tipis, maka teman-teman harus merekrut sampel yang banyak. Tapi kalau perbedaan yang dicari adalah sangat besar perbedaannya, teman-teman tidak perlu mencari apa namanya, populasi yang besar. Subjeknya nggak perlu banyak. Nah, ini untuk menggambarkan ini, saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh untuk data yang sifatnya kategorikal, ya, persentase gitu ya. Coba sebentar. Saya akan cari dulu itunya, websitenya ya. Websitenya, oke. Websitenya mana tadi? Oke, sample size. Ya, oke. Zoom, share screen. Oke. Ini ada kalkulator sample size untuk mengukur, untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan. Karena biasanya nih, kebiasaan dari mahasiswa setelah sidang promosi itu di bagian kesimpulan mereka mengatakan diperlukan sampel yang lebih banyak, ya kan? Tapi kalau ditanya, dikejar nih, lebih banyak tuh berapa gitu? Ya pokoknya sebanyak-banyaknya. Nah, bayangkan teman-teman sudah menemukan mobil, gitu kan? Sudah menemukan mobil. Tapi masih mengklaim saya perlu sampel yang lebih banyak. Artinya apa? Saya perlu nungguin di garasi itu selama sejam untuk memastikan mobilnya nggak hilang. Misalnya seperti itu. Itu kira-kira gimana? Silly kan sebetulnya kan? Jadi sebetulnya emang kalau kita paham menghitung sampel size, itu kan tujuannya adalah menghitung sampel minimal untuk membuktikan kita bisa mereject hipotesa nol gitu. Ya, hipotesa yang tidak ada hubungan gitu kan, kita bisa mereject. Nah, jadi teman-teman, kalau ini yang saya masukkan, teman-teman harus banyak baca kan dalam kajian latar belakang, harus baca. Jadi kalau kita punya hipotesa nih, ada 2 macam variabel bebas, ya kan? Gemuk nggak gemuk, tua muda. Lalu kita misalnya sembuh nggak sembuh, ya dengan obat yang sama. Nah, kalau misalnya kita duga dengan pendekatan
inovasi kita dengan obat ini gitu ya, eh, tingkat kesembuhannya akan berbeda jauh. Misalnya kalau apa namanya di kelompok satu sekitar 20%, tapi di kelompok yang dua dia 90%, gitu kan? Kalau tingkat kesembuhannya sejauh ini, gitu kan? Kira-kira perlu perlu berapa banyak? Ya, misalnya 95% lah gitu ya. Nah, banyak kan? Nah, ini standarnya error rate-nya 0,05 secara by chance ya. Jadi tingkat keyakinan 90, apa 0,05, powernya 80%. Ini standar. Nah, lalu kita hitung cuma perlu 10. Jadi perlu di grup satu cuma 5 orang, di grup 2 cukup 5 orang, 10. Tuh kan? Kalau outcome yang dicari perbedaannya sangat besar. Tapi kalau perbedaannya itu sangat kecil, misalnya nih, kita membuat pelangsing. Dengan pelangsing ini dia bisa menurunkan kalau besar ya 30 kilo misalnya gitu ya kan. Jadi berapa persen tuh? Misalnya 50% gitu kan tinggi. Tapi kalau dia bisa menurunkan 5 kilo, berarti kan penurunannya sekitar 10% misalnya gitu ya. Berarti kalau di grup 2 ada 20%, di grup 3 misalnya ada 15% misalnya gitu kan. Nah, itu 5% lah penurunannya gitu. Berapa kira-kira yang harus eh, kita perlu 1810. 905 di grup satu, di grup 2 905 gitu. Jadi makanya kalau kita studi yang serius, itu kalau endpoint-nya itu beda tipis, maka jumlah size-nya harus besar gitu ya. Jadi itu yang teman-teman eh, apa namanya perlu perlu pahami. Jadi ini ada nanti di PowerPoint-nya ya, teman-teman nanti bisa apa namanya bisa saya akan bagikan itunya. Oke, baik, kita kembali ke ini lagi. Ini sudah menjelang akhir ya. Mudah-mudahan kita bisa ini apa namanya eh, konsepnya ya. Nah, jadi kalau kita bicara hipotesa, memang size itu matters. Kenapa? Karena kalau size-nya itu ternyata kurang, ya, untuk membuktikan ada jarum pentul misalnya, itu nanti kita bisa false negatif, gitu, ya, bisa false negatif. Jadi apa? Em, yang mestinya itu apa namanya tidak ada, tapi mestinya itu ya mestinya ada, tapi kita nggak bisa menemukan gitu. Jadi artinya apa? Artinya misalnya di sini ya, type 2 error gitu, false negatif. Jadi kita mengatakan, wah tidak ada hubungannya nih. Tapi tidak ada hubungan itu bukan nggak ada hubungannya, tapi kita kurang banyak sampelnya gitu. Jadi secara statistik kita nggak bisa mereject hipotesa nol. Makanya harus dengan tipe type 2 error. Type 2 error itu nama lainnya adalah, maaf, ini kenapa jadi hilang ya? Sip, 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 sip. Oke. Jadi type 2 error itu disebut juga dengan false negatif. Nah, kalau yang false positif itu dia type 1 error. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya ya secara statistik itu dengan hubungannya, tapi kita menggunakan ukuran yang salah misalnya gitu. Jadi false positif. Oke, jadi kalau kita bicara hipotesa nol itu adalah baseline-nya. Jadi baseline-nya selalu tidak ada hubungan. Tapi kita kok mau meneliti nih supaya ada hubungan, supaya kita menemukan sesuatu yang baru kan, gitu ya. Tapi juga jangan salah, menemukan tidak ada hubungan itu juga penting, gitu. Tapi pastikan sampel size-nya harus banyak, ya sudah kita hitung. Karena setelah kita hitung, harusnya kita bisa mereject. Jadi kalau misalnya tadi dibutuhkan sekitar berapa tadi, 1000 sampel per grup. Setelah betul-betul kita lakukan 1000 lebih, dan tetap tidak ada hubungan, tingkat kematian sama antara dua kelompok itu, maka kita bisa mengatakan betul-betul tidak ada hubungan. Artinya apa? Kita mendeklarasikan ke semua orang, jangan buang-buang waktu lagi, gitu ya. Kita sudah menggunakan sebanyak ini, sudah kita hitung sampel minimalnya, tetap tidak ada hubungan. Oke? Nah, itu gunanya sampel size, harus betul-betul dihitung. Tapi kalau misalnya kita hitung perlunya 1000, tapi kita cuma melakukan 100, nggak ada bedanya, ya wajar. Atau ada bedanya sih, 30% atau 40%. Tapi karena sampel kita cuma ada 100 di masing-masing grup, kita nggak punya statistical power yang cukup untuk mereject hipotesa nol. Karena setelah dihitung, dengan perbedaan cuma 10%, kita mungkin perlu 800 sampai 1000 per grup. Gitu. Ya. Oke, jadi ini ada sampel size-nya, bisa nanti dilihat. Oke, Innovation for Happiness.